Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, para jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kita untuk bisa terus beribadah kepadanya, menjalankan segala kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dan semoga seluruh amal soleh yang kita kerjakan itu dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Allahumma amin. Dan tak lupa saya mengucapkan kepada para jemaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah selama di bulan Ramadan, dan semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Allahumma amin. Bapak Ibu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 40 hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan sekarang kita masuk ke hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30. Hadis ini diberi judul oleh para ulama tentang rambu-rambu yang Allah tetapkan. Rambu-rambu yang Allah tetapkan. Jadi Allah Ta'ala itu menetapkan kepada hambanya itu ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk bermudah-mudahan di dalam melanggar atau melewati rambu-rambu tersebut. Nah, apa saja rambu-rambunya? Kita akan dengarkan hadis berikut yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abu Tha'labah Al-Khushani. Abu Tha'labah Al-Khushani, Jursum bin Nashir. Jursum bin Nashir radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha ta'ala farada faraidu, sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian mengabaikannya, wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah menetapkan adanya batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan dia telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin
fala tabahasuha, dan dia telah mendiamkan sesuatu sebagai kasih sayang buat kalian, bukan karena Allah lupa, maka janganlah kalian mencari-cari tentangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni dan yang lainnya, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh para ulama. Para jemaah yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini kita bisa melihat dan bisa mengambil kesimpulan awal sebelum nanti kita akan bacakan pelajaran apa saja yang bisa diambil dari hadis ini. Hadis ini berbicara tentang beberapa perkara. Perkara yang pertama itu Allah mewajibkan kepada kita berbagai macam kewajiban. Nah, kita kalau berbicara wajib, maka dia adalah statusnya harus dilakukan. Perkara-perkara yang telah Allah wajibkan, maka dia harus dilakukan. Sehingga kembali kepada hukum para ulama fikih, namanya wajib itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan itu adalah perbuatan dosa. Nah, banyak kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, baik kewajiban yang sifatnya umum untuk laki dan perempuan, dan ada kewajiban yang sifatnya secara khusus, kewajiban untuk laki-laki saja dan kewajiban untuk perempuan saja. Jadi jenis kewajiban itu ada dua, ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya masing-masing dari masing-masing orang atau personalnya. Yang umum misalkan, mana contoh yang umum? Sholat umum, sholat 5 waktu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Berpuasa di bulan Ramadan wajib bagi laki dan perempuan. Melaksanakan ibadah haji, menunaikan zakat, ya, itu contoh kewajiban-kewajiban yang sifatnya umum. Tapi ada kewajiban yang itu sifatnya dikhususkan bagi individu-individu tertentu. Misal bagi seorang laki-laki, apa di antara kewajiban yang dia itu terkhususkan kepadanya? Ya, kalau dia seorang laki-laki, dia diwajibkan untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, itu wajib secara khusus. Sedangkan bagi perempuan, kalau dia belum menikah, ketaatan dia kepada orang tua adalah ketaatan yang harus ditunaikan. Tetapi ketika dia sudah menikah, maka ketaatan itu berpindah dan lebih wajib untuk dia mentaati suaminya daripada mentaati orang tuanya. Ini contoh kewajiban yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Demikian pula dalam masalah memberikan harta misalkan. Kalau laki-laki memberikan harta kepada istri dan anak-anaknya, itu hukumnya adalah kewajiban dia dan itu dihitung sebagai nafkah. Sedangkan kalau istri yang memiliki kelebihan lalu dia memberikan harta tersebut kepada suaminya, mungkin karena suaminya belum ada pekerjaan lalu diberikan oleh istrinya, maka itu dihitung sebagai sedekah, bukan sebagai nafkah. Karena nafkah itu dari laki-laki ke perempuan. Sedangkan kalau perempuan memberikan kepada laki-laki, dalam hal ini istri kepada suaminya, maka dia dihitung sebagai sedekah. Banyak kewajiban-kewajiban itu. Namun secara umum Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita berbagai macam bentuk kewajiban. Maka kita disuruh untuk menjaganya. Makanya Nabi mengatakan fala tudayyi'uha. Jangan kalian sia-siakan, karena di balik kita menunaikan kewajiban tersebut ada keutamaan-keutamaan yang besar, pahala-pahala yang besar yang Allah
telah siapkan. Ambil contoh misalkan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tentang seorang wanita yang boleh untuk memilih pintu surga manapun yang dia inginkan untuk masuk ke dalam surga. Yang mana hadis tersebut semuanya berbicara tentang kewajiban seorang wanita, ya. Kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia, baik itu kewajiban yang sifatnya umum maupun kewajiban yang sifatnya khusus bagi wanita itu sendiri. Dalam hadis Nabi mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dia berpuasa di bulan Ramadan, wa ata'at ba'laha, dia mentaati suaminya dalam perkara yang baik, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya dikala suami tidak bersama dirinya. Ya, ketika dia tidak bersama suaminya, dia menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan suaminya. Dia tidak memasukkan seorang laki-laki ke dalam rumah yang tidak disenangi oleh suaminya. Ini kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada seorang wanita. Dia tidak membiarkan orang-orang yang tidak disenangi oleh suaminya untuk masuk ke rumah tempat dia tinggal. Nah, kalau kewajiban-kewajiban ini dia perhatikan, maka Nabi SAW mengatakan dalam lanjutan hadis tersebut, katakanlah kepada wanita yang memiliki 4 sifat ini, silakan dia memilih untuk dia masuk surga dari arah pintu surga manapun. Bayangkan, dia bukan ahli sedekah, tetapi dia bisa masuk ke dalam surga melalui pintu sedekah ketika dia memiliki 4 hal ini. Dia bukan wanita yang rajin sholat, tapi dia bisa masuk surga melalui pintu sholat dengan dia memiliki 4 hal ini. Dia bisa masuk ke dalam surga melalui pintu jihad, pintu ar-rayyan, meskipun dia bukan orang yang termasuk memperbanyak melakukan ibadah puasa atau ibadah, dia ikut pergi berjihad, tapi dia bisa masuk dari pintu-pintu yang dia inginkan karena dia diperintahkan untuk menjaga berbagai macam kewajiban. Oleh karenanya kita banyak dapati di dalam Al-Quran ayat-ayat yang berbicara tentang perintah dari Allah Ta'ala agar kita senantiasa memperhatikan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita yang telah Allah tetapkan untuk kita semuanya. Misalkan Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang kewajiban menjaga sholat. Kewajiban menjaga sholat 5 waktu. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-238, Allah berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah atas kalian salat yang 5. Demikian pula secara khusus salat yang pertengahan. Dan hendaklah kalian berdiri karena Allah bersama orang-orang yang taat di dalam beribadah. Nah, ayat ini merupakan ayat yang berbicara tentang perintah Allah agar kita menjaga kewajiban sholat 5 waktu. Jangan disia-siakan, ya, jangan disepelekan, karena ini merupakan wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk kita melihat tingkat keimanan kita apakah sudah benar atau tidak kepada Allah, salah satu poin yang bisa kita jadikan sebagai penilaian adalah dengan kita melihat sejauh mana kita perhatian terhadap apa yang telah Allah wajibkan untuk kita. Mulai dari kewajiban sholat. Kalau sholatnya ya ditunaikan tidak perhatian, semaunya sendiri, bahkan terkesan melalaikan, maka kita belum termasuk orang-orang yang baik keimanannya. Karena saya ingat tadi
Untuk melihat sejauh mana tingkat keimanan kita kepada Allah bisa dilihat dengan bagaimana perhatian kita terhadap kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Bisa dilihat. Nanti tinggal diukur, ya. Dilihat, dijadikan sebagai barometer. Tolak ukur apakah sudah baik atau tidak. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan di sini wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batasan-batasan maka janganlah kalian melampauinya. Apa maksudnya batasan di sini? Yaitu perkara-perkara yang haram yang Allah larang untuk kita lakukan. Selain Allah mewajibkan kepada kita perintah, Allah juga memberikan batasan kepada kita untuk meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan dan jangan kita melanggarnya. Bahkan para ulama mengatakan di sini lebih ke arah bukan melakukan hal tersebut, tetapi jangan mendekati. Bukan melakukan, tetapi jangan mendekati segala hal yang bisa membawa kita untuk terjatuh melakukan perkara yang diharamkan tadi. Misal, saya kasih contoh terkait masalah minum khamar, atau kalau bahasa kita sekarang ini minum minuman beralkohol, minum minuman keras yang bisa menghilangkan akal. Penerapan dari hadis ini bukan Allah itu melarang kita dari meminumnya saja, tetapi Allah itu juga melarang kita untuk mendekati sarana-sarana yang bisa membawa kita terjatuh ke dalam meminum minuman tersebut. Oleh karenanya kalau kita mau melihat bagaimana penjelasan para ulama tentang apa maksud jangan mendekati ini, maka mereka memperinci seperti jangan berteman dengan kawan yang bisa membawa kita kepada perbuatan tersebut. Jangan berkumpul dengan kumpulan yang bisa membawa kita kepada hal tersebut. Ya. Demikian pula jangan kita ini termasuk orang-orang yang jauh dari ilmu, yang kita itu tidak tahu akhirnya kalau hal tersebut adalah perkara yang terlarang di dalam agama kita. Banyak poin-poin yang disebutkan. Intinya segala sarana yang bisa membawa kita ke perbuatan itu ditutup, jangan didekati. Ya, jangan didekati. Karena banyak kita dapat di kaum muslimin ini, terutama yang masih muda, ya, yang usia muda, mereka ini mungkin ingin ngetes keilmuan, jadi sembarangan berteman, tidak memfilter, tidak memperhatikan siapa yang menjadi temannya. Yang penting teman berteman aja, gitu. Punya banyak teman, ya, punya banyak teman. Jadi nggak peduli temannya seperti apa, apakah teman ini bisa membawa dia kepada kebaikan atau justru menjadikan dia terperosok ke dalam keburukan. Nggak peduli. Akhirnya salah dalam memilih teman merupakan pintu awal dia terjatuh dalam meminum alkohol atau meminum minuman keras, sampai pada perbuatan yang lebih ekstrim daripada itu. Ternyata dia pun terjatuh ke dalam narkoba, bahkan dia menjadi bandar dari narkoba. Seperti itu banyak yang terjadi. Ya, ini karena salah di dalam memilih teman awalnya. Ya, makanya segala sarana-sarana yang bisa membawa kita terjatuh ke dalam hal tersebut itu ditinggalkan. Ya, itu ditinggalkan. Saya tadi malam ada cerita lucu. Anda tahu antara cerita lucu atau cerita yang sedih gitu loh. Jadi semalam itu saya diajak sama teman-teman selesai kajian maghrib lah ya, kan maghrib isya, selesainya itu saya diajak, Ustaz, lapar nggak? Ya lapar sih, kita bilang gitu. Ayo kita pergi makan sate gitu ya. Saya kira makan satenya seputaran Surabaya.
ternyata saya pun diajak naik ke arah Tretes sana. Makan sate ke Tretes. Jadi golek sate di Tretes ya. Itu pun bukan jam 8, kita berangkatnya setengah 10. Karena sudah malam, tidak makan nasi. Akhirnya kita makan satenya doang. Ya lumayan sih, gak banyak habisnya. Cuma 35 tusuk saya sendiri itu. Ya, itu variasi itu. Ada kulit, ada ayam, ada kambing. Ya, kita makan. Tapi yang menjadi uniknya, saya itu duduk, ini satu meja, di samping saya ada 3 orang anak-anak, masih muda. Sampingnya sana lagi, ada sekitar berapa orang ya? 1, 2, 3, 7 lah. Jadi totalnya, tapi ini beda. Yang menjadi keunikannya, yang sebelah sini dia kepingin terlihat seperti Surabaya, tetapi dia tidak bisa menghilangkan logat Jakartanya. Yang sebelah sini dia kepingin terlihat Jakarta, tapi tidak bisa menghilangkan medoknya. Ya. Jadi ini seperti 2 bangsa yang tertukar gitu. Ini kepingin jadi kelihatan Jawa Timurnya, yang sana pengen kelihatan Jakarta. Tapi yang uniknya bukan itunya, kalimat yang keluar dari mulutnya itu. Entah berapa kali saya itu sampai tidak bisa ngitung. Kalimat yang keluar dari anak Jakarta ini, bahasa-bahasa yang itu tuh, ya, manggil kawannya dengan ya, sebutan hewan itu loh. Itu berapa kali keluar dari mulutnya. Yang sana berusaha untuk mengikuti orang Jakarta, tapi medoknya nggak bisa hilang, ya Pak. Ya, nah, Jawa Timur kan medoknya seperti apa? Jadi kalau ngomong gue itu, ya gue Jawa Timur gitu loh. Akhirnya kita di sini nih, kita ketawa aja gitu kan, ya, ketawa. Tapi ya itu kita saya sudah lama tidak terbiasa dengan kalimat seperti itu, jadi merasa tidak nyaman, risih saja. Akhirnya ada tempat kosong, kita geser, akhirnya kita bilang, ya Allah kasihan ya anak-anak ini dari tongkrongan-tongkrongan yang keliru, salah dalam memilih teman, muncul kalimat-kalimat seperti itu. Dan subhanallah, ketika dia ngobrol itu, kita dengarkan bagaimana obrolan mereka, itu sudah banyak obrolan yang menjurus kepada perbuatan zina. Nah ini hal-hal semacam ini yang menjadi perhatian gitu loh. Makanya kenapa Allah Ta'ala itu di dalam Al-Quran mengatakan wala taqrabu, bukan wala taf'alu, jangan mendekati. Karena kalau orang sudah mendekati, paling tidak 99% itu pasti akan melakukan hal tersebut. Sama seperti kita yang terbiasa tidak suka menggibah orang lain. Kita sering kumpul sama orang-orang yang anti ngerasani wong liya gitu kan. Tapi tatkala kita berkumpul dengan orang yang setiap hari obrolannya kalau duduk itu selalu ngerasani orang, lama-lama jiwa kita pun kayaknya asik nih kalau kita ikut nih kan. Akhirnya terbiasa hal tersebut. Ngerasani orang gitu. Karena pertamanya itu salah di dalam memposisikan diri. Makanya Allah mengatakan fala taqrabu, jangan dekati. Ya. Allah punya batasan. Itu baru satu contoh ya, Mak. Bagaimana dengan hal-hal yang lainnya yang Allah larang? Seperti jangan dekati riba, jangan dekati A, jangan dekati B, banyak. Yang mana semua itu diperuntukkan kepada kita bukan sebatas jangan melakukan, tetapi sebelum kita melakukan itu sudah menjadi satu larangan. Jangan kalian mendekati batasan ini, karena kalian sudah mendekati batasan tersebut, kemungkinan besar kalian akan melanggar. Misal ini ada satu daerah larangan dari pemerintah, tidak boleh main dekat sini. Kita kalau menganggap remeh hal tersebut, main dekat situ, taruhlah main bola dekat situ, ternyata bolanya masuk ke daerah itu, padahal daerah tersebut bukan daerah dari, misalkan bukan daerah pemerintahan kita, itu adalah daerah dari negara lain, lalu kita masuk tanpa
permisi dari mereka, itu kan bisa mengakibatkan satu hal yang berbahaya buat kita. Nah, sama dengan aturan Allah Ta'ala itu. Sama dengan aturan Allah. Allah itu punya aturan, punya batasan. Selagi kita berada dalam batasan-batasan tersebut tidak melanggar, itu tidak ada masalah. Kayak antum sedang berada di rumah, jenengan berada di dalam rumah jenengan nih. Selama tidak masuk pekarangan orang nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk pekarangan orang, ya sengaja, tidak ada hajat apapun, ini repot. Bisa jadi pemilik rumah menganggap, oh kamu maling ya, padahal belum tentu dia maling. Belum tentu dia maling. Makanya batasan-batasan ini perlu diperhatikan. Dan batasan itu bernama larangan. Apa yang menjadi larangan-larangan Allah perlu untuk kita hindari. Mulai dari tadi, jangan mendekati khamar, jangan mendekati zina, jangan mendekati riba, banyak lah. Ya. Jangan mendekati ghibah, itu larangan. Jangan mendekati penipuan, banyak. Ya. Jangan mendekati durhaka, ini bahaya. Dan banyak di antara kaum muslimin karena tidak perhatian dengan hal tersebut, yang terjadi adalah dia pun tidak sadar dirinya telah melanggar. Kalau melanggar apa yang menjadi batasan Allah, otomatis dia berdosa. Kalau dia berdosa, berarti dia sudah siap untuk menerima hukuman. Ya, hukuman. Sama kayak orang tua bilang sama anaknya izin, Pak, Bu, izin ya, mau ketemu sama teman-teman di depan. Ya, maksudnya mungkin di depan di sini kan cerita ketemu teman-teman di depan. Sebentar ya, ya, tapi balik sebelum jam 9 ya. Balik sebelum jam 9. Nah, boleh lebih dari jam 9, misalkan begitu. Ternyata dia baliknya setelah 10, otomatis dia sudah melanggar apa yang menjadi batasan yang telah ditetapkan oleh orang tuanya. Nah, ketika dia melewati batasan tersebut, melanggar, apa yang kemudian orang tua lakukan? Marah dong. Orang tua hukum dia. Kenapa, dari mana kok telat? Iya begini-begini. Pokoknya besok kamu tidak boleh keluar. Nah, itu kan sudah hukuman. Sama, cuma bedanya kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak langsung menghukum kita, tetapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Ya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, tidak langsung hari itu kita melanggar, hari itu langsung ditimpakan hukuman. Tidak begitu. Allah nggak seperti itu. Allah kasih kita kesempatan untuk bertobat dulu. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzabin wa hum yastaghfirun. Mereka tidak akan diazab selagi mereka itu mau meminta ampun. Makanya azab itu turun karena kita tidak mau minta ampun. Sudah numpuk. Ya, akhirnya ditimpakanlah azab tersebut sebagai penghapus supaya tidak terlalu berat di akhirat. Sama kayak orang utang, kalau dia tidak bayar utang yang ada, dia utang terus, maka berat rasanya untuk dia langsung bayar utang itu secara kontan. Makanya disuruh bayar. Kalau udah utang, punya uang bayar, utang punya uang bayar. Jangan nanti kan belum jatuh tempo. Jangan berprinsip belum jatuh tempo. Saya tuh heran sama orang-orang seperti ini. Punya utang, nunggu jatuh tempo dulu baru bayar, tapi dia bisa tidur gitu loh. Dengan adanya utang, nanti setelah jatuh tempo duitnya tidak ada, akhirnya kepikiran, sudah kepikiran, stres. Setelah stres nambah utang. Kenapa? Pinjam uang, pergi berobat, ternyata penyakitnya parah. Dokter bilang jangan stres. Nah, sementara yang membuat stres dirinya sendiri, ada utang. Nah, kita tuh seperti itu gitu loh. Jangan melanggar aturan Allah Ta'ala itu. Orang-orang yang dia menjaga apa yang menjadi batasan-batasan Allah, yang menjadi larangan-larangan Allah, lalu kemudian dia tidak melanggarnya, tidak melewati batasan tersebut, itulah orang yang hidupnya bahagia. Makanya kalau ada orang bilang, Ustadz, hidup itu bahagia, hidup bahagia itu sederhana enggak? Ya sederhana. Cukup dengan menjaga apa yang menjadi kewajiban
dan tidak melanggar apa yang menjadi larangan. Selesai. Enak hidup itu. Kan berputar pada dua hal tersebut. Apa yang menjadi kewajiban kita tunaikan. Apa contoh kewajiban yang lain misalkan seperti bersyukur. Apa contoh larangannya? Ya jangan kufur nikmat, jangan hasad sama nikmat orang lain. Seperti itu. Orang akan hidup bahagia, hidup tentram, hidup damai. Jangan suka kepo sama urusan orang, itu bentuk hidup bahagia. Sedangkan kalau kita suka kepo sama kehidupan orang lain, itu yang buat kita tidak bahagia. Tiap hari kehidupan orang diulik-ulik. Tidak ada bahagianya orang seperti ini. Fokus dalam kehidupan diri kita sendiri. Perbaiki diri. Kehidupan kita saja sudah ruwet. Jangan diperbuat lagi dengan kehidupan orang lain. Ini kehidupan kita aja sudah banyak nanti di akhirat. Jangan kemudian kita menambah beban kita nanti di akhirat karena kita suka mengurusi kehidupan orang lain. Ya fokuslah untuk diri sendiri. Kebaikan-kebaikan masih banyak yang belum kita lakukan. Kemudian Nabi mengatakan lagi, wa harrama asya' fala tantahikuha. Allah itu juga telah mengharamkan sesuatu yang memang tidak boleh untuk dilakukan, maka janganlah kalian melanggarnya. Nah, kata para ulama, ucapan ini lebih ke arah seperti perkara-perkara duniawi yang telah Allah haramkan, ya udah ditinggalkan, cari yang selain itu. Ya, cari yang selain itu. Sederhana sebenarnya. Saya kasih contoh misalkan. Ada orang koki, biasanya chef sih yang suka seperti ini ngomong saya, Ustaz, saya itu kan kerja di salah satu toko kue, terutama toko kue yang besar yang ada semacam kayak kue tarnya gitu loh. Ya. Nah, kadang yang menjadi curhatannya itu kalau membuat satu jenis kue, sebut saja tiramisu. Tiramisu itu kata chefnya, dia baru akan enak kalau salah satu bahannya itu dicampur rum. Ya, jangan tahu kan rum kan dia. Itu baru enak tiramisu itu. Kalau tidak pakai itu, Ustaz, itu yang membuat tiramisunya itu kurang medok gitu kalau gitu. Kurang medok. Memang itu menjadi bahan utama, salah satu bahan utamanya. Ya, karena kan tiramisu itu kan bukan makanan kita, itu kan makanan luar, makanan Eropa. Itu kan makanan Eropa. Maka saya kasih ide, saya hanya memberikan begini. Saya tuh tidak paham bahan-bahan kue, tetapi kalau suruh makan kue saya paham. Tapi kalau suruh buat kue saya tidak paham. Cuma saya ingin sampaikan kepada antum, Anda itu chef, justru Anda itu harus menggunakan ilmu Anda ini untuk bagaimana mengganti rum ini dengan bahan yang yang diperintahkan, tetapi dengan rasa yang bisa identik gitu loh. Itu yang perlu untuk Anda kaji. Saya tidak paham masalah seperti ini, cuma koridornya begitu. Kan bisa diakalin dengan sesuatu yang bisa mendekati. Ada sih Ustaz, pakai ini. Coba. Anda kan chef. Ya. Anda kan chef kan begitu. Sekarang kalau Anda bertanya tentang itu kepada saya bagaimana caranya, saya tidak paham, saya bukan ahlinya. Coba kalau Anda bertanya kepada saya bagaimana hukumnya, maka saya kasih ide supaya Anda tetap bisa membuat tiramisu itu dengan enak. Coba Anda belajar bagaimana Anda mengganti bahan ini dengan bahan yang lain yang lebih halal, yang lebih diperbolehkan, tapi rasanya itu bisa identik gitu loh. Ya, bisa identik. Itu bisa, banyak kok chef-chef yang mereka itu bisa seperti itu. Maka jangan sampai apa yang sudah Allah haramkan kita melanggarnya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Jangan seperti itu. Oleh karenanya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Anfal kalau tidak salah, ya, surat Al-A'raf, dalam surat Al-A'raf
pada ayat yang ke-169 ketika Allah berbicara tentang orang-orang ahlul kitab. Apa kata Allah tentang mereka? Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab. Dan kami telah memberikan kepada orang-orang sebelum kalian yaitu Alkitab. Mereka diberikan Alkitab, yaitu kitab yang Allah turunkan sebagai wahyu kepada para nabi mereka. Maksudnya orang-orang ahlul kitab itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam kitab tersebut, ini yang haram, ini yang halal, ini yang haram, ini yang tidak boleh. Dijelaskan sama Allah Ta'ala. Tapi apa yang kemudian mereka lakukan? Kata Allah, ya'khuduna arada hadzal adna. Justru mereka lebih memilih untuk menukar perintah tersebut dengan urusan dunia. Padahal perkara dunia itu adalah perkara yang rendah, kata Allah. Jadi kata para ulama, menukar urusan agama dengan perkara dunia ini merupakan perkara yang sangat hina. Sama kayak tadi, Anda save, Anda berusaha untuk bagaimana tetap menjaga syariat Allah dalam pekerjaan Anda. Jangan Anda kemudian menukar, Ustaz kalau pakai ini keuntungannya besar. Iya benar, keuntungan besar, keuntungan duniawi. Cuma keuntungan ukhrawinya yang nggak besar. Sementara Anda bisa mengakali hal tersebut, ya, agar rasanya tetap identik dan tidak melanggar perintah Allah. Tenang, rezeki itu Allah Ta'ala yang ngatur. Sama kayak orang bilang begini, saya tidak makan tepung, saya cari kue yang gluten free. Ya, tepung aja bisa diganti, kenapa yang lain tidak bisa gitu loh? Kenapa yang lain tidak bisa? Justru disitulah kemudian Allah Ta'ala akan menunjukkan kuasanya kepada kita. Ketika kita menjaga apa yang menjadi syariat Allah Ta'ala, Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita. Ini yang kadang-kadang tidak terjadi di dalam sebagian besar kaum muslimin. Ya, mungkin salah satu sebabnya ya, karena kita ini kan jauh dari tuntunan syariah, sehingga kita melakukan hal tersebut atas dasar kesenangan duniawi, bukan dalam rangka untuk menjadikan pekerjaan kita itu sebagai sarana untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal coba lihat, dengan kita kayak chef tadi itu ya, pahalanya besar loh jemaah. Dengan dia tidak mencampurkan bahan yang Allah haramkan, sudah berapa banyak yang diselamatkan dari memakan yang haram. Kan begitu. Itu pahala besar. Pahala yang gede yang terkadang orang tidak berpikir. Orang tidak berpikir. Nah, ini perkara-perkara yang seperti ini yang perlu untuk kita perhatikan. Ya, hal-hal yang kecil, yang sepele seperti ini, padahal dampaknya besar. Ya sedikit, tidak banyak kok, bahan baku rum itu sedikit kok ditambahkan, hanya untuk lebih mengeluarkan rasa yang identik saja. Itu bisa diganti, entah diganti dengan tiramisu dengan rasa durian. Dia mau jadi tiramisu rasa durian, coba mungkin yang jadi chef bisa untuk diadukan. Chef itu kan pekerjaan yang dia suka ngulik-ngulik bahan. Antum bayangkan sekelas durian saja bisa dijadikan sup, ya, kuah durian. Bayangkan kuah durian tapi dijadikan sup gitu kan. Kari kambing tapi pakai bahan dasar durian, ada itu. Dan itu bisa dihilangkan, identik bau duriannya bisa hilang. Nah, ini kan semua kembali kepada sejauh mana kita menjaga apa yang menjadi batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, wasakata anasya rahmatan lakum ghairi nisyanin falatabasu anha. Dan Allah mendiamkan kepada kalian sesuatu yang lain karena itu sebagai kasih sayang Allah. Artinya halal untuk dikerjakan, boleh untuk dikerjakan. Maka jangan kemudian kalian memberatkan diri kalian untuk ya mencari A, mencari B. Saya kasih contoh dalam hal ini ya. Hukum asal perkara dunia itu Pak, Bu, dia itu halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya kalau jenengan mangan pinggir jalan sego pecel, nggak usah tanya sama tukang warungnya, Bu, sertifikat halalnya ono apa ora? Nggak perlu. Ya.
Ngapain Anda tanya sertifikat halalnya, hukum asalnya? Dia halal kok. Kecuali kalau jenengan sudah tahu penjual ini dia menggunakan perkara yang haram, maka tidak usah lakukan. Ya, tidak usah ikuti. Tapi kalau secara hukum asal kita tahu bahwasanya makanan-makanan seperti ini hukum asalnya dia tidak ada campuran-campuran yang haram, ya udah, nggak perlu tanya sertifikat halalnya mana, nggak perlu. Tidak perlu seperti itu. Apalagi kan kita hidup di negara yang mayoritas kaum muslimin. Kalau mungkin jangan tahu bahan bakunya tidak ada yang aneh-aneh di situ, ya sudah bismillah makan saja. Nggak perlu kemudian terlalu sampai di Google satu-satu. Kasih dong mangan aja, Bang. Jadi besok-besok itu tukang pecel itu dia harus menulis komposisi dari pecelnya. Bumbu pecelnya itu apa aja? Ada kacang, ada apa lagi? Ini kacangnya kacang apa nih? Ya, dan seperti itu. Ya, nanti depan itu bapak tahu campur atau apa? Soto ayam. Ini jangan tanya soto ayam itu, Pak, sertifikat halalnya ada atau enggak? Kalau enggak saya enggak makan. Suruh pulang soto ayamnya, usah banget. Ya, urusan dunia itu tidak perlu terlalu aneh-aneh gitu loh. Kita ini terlalu banyak yang aneh-anehnya. Padahal Allah Ta'ala itu memudahkan kita terhadap urusan-urusan duniawi. Selagi kalau memang itu benar-benar jelas sesuatu yang haram itu tercampur di situ. Ya. Jelas kan seperti itu. Nah, kalau itu silakan meninggalkannya. Tapi kalau kita sendiri masih ragu, tidak ada, maka tetapkan hukum asal sesuatu itu adalah halal. Lakukan, makan. Ya. Karena untuk mengatakan ini halal, ini haram, itu Allah yang punya kehendak, bukan manusia. Ya, bukan manusia. Kita hanya bisa mengatakan ini haram kalau kita tahu ada bahan-bahan yang telah Allah haramkan. Kayak contoh tadi, tiramisu itu dia bisa menjadi haram karena kita tahu dia ada campuran yang haram. Campuran yang lainnya halal, tapi karena bercampur yang haram maka kita katakan dia haram. Tapi kalau persatuannya dari bahan-bahan tersebut itu hukumnya beda-beda. Makanya berbeda antara hukum satuan dengan hukum yang sudah dicampur secara bersama, itu beda. Ya, berbeda dia. Nah, ini kadang-kadang banyak kita dapati kaum muslimin yang mereka itu terlalu berlebihan gitu. Ya. Terlalu berlebihan dalam seperti itu. Ya. Sama kayak sekarang nih. Coba jenengan lihat air ini. Ini nggak ada sertifikat halalnya, Pak. Jadi sebelum Anda minum, Anda tanya dulu sama mana sertifikat halalnya. Jadi mulai dari sekarang jangan minum kalau tidak ada sertifikat halalnya. Berapa banyak air minum yang tidak ada sertifikat halalnya? Yang perkara dunia, silakan diminum. Ya. Perkara dunia. Nah, kadang-kadang kita suka seperti itu, terlalu berlebih-lebihan. Nah, ini kurang bagus. Kita beragama yang terlalu berlebih-lebihan itu tidak bagus. Karena ini akan memberatkan diri kita secara pribadi. Baik, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ada beberapa pelajaran yang disebutkan oleh para ulama dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita wajibnya untuk kita beriman terhadap syariat-syariat Allah. Jadi syariat-syariat yang telah Allah tetapkan kepada kita wajib untuk kita imani. Nah, dia
Maksudnya wajib mengimani itu adalah wajib untuk kita melaksanakan dengan kita melaksanakan secara totalitas apa yang menjadi syariat-syariat tersebut. Yang diwajibkan dikerjakan, yang diharamkan ditinggalkan. Ya. Totalitas untuk kita melakukannya. Sembari kita meminta pertolongan kepada Allah. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kita doa agar Allah membantu kita dalam setiap amal perbuatan kita. Nabi bersabda, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam berzikir kepadamu, beribadah kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki urusan-urusan ibadah. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini hakikatnya adalah hamba yang lemah, yang tidak punya daya, tidak punya upaya, kecuali semua itu karena kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua, bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita yang berhak untuk menetapkan satu hukum itu Allah, lalu disampaikan melalui lisan Rasulullah. Makanya tadi saya bilang, ya, jangan kemudian kita terlalu berlebihan, itu harus ini, harus ini. Tidak harus, ya, tidak harus. Dulu-dulu tidak ada sertifikat halal itu. Dulu-dulu tidak ada. Baru-baru sekarang oke. Di antara bentuk sertifikat halal itu adalah untuk memudahkan kaum muslimin dan lebih memberikan rasa ketenangan kepada kaum muslimin. Bagus. Tetapi kenyataan di lapangan, banyak kaum muslimin ini yang nyata-nyatanya terlalu berlebihan dalam hal tersebut. Terlalu berlebihan. Contoh misalkan kayak status ayam goreng yang dulu yang sering kita makan, Kentucky itu kan. Dulu sebelum ada apa istilahnya sosialisasi tentang sertifikat halal, kita tidak pernah bertanya tentang sertifikat halalnya. Sekarang kita lihat, oh iya, jangan kalau nggak ada sertifikat halalnya. Kan kalau hal seperti itu kita terlalu kita jadikan sebagai permasalahan yang besar. Ini repot, ya, repot seperti ini. Maka sempat kayak kemarin itu, ketika terjadi seruan untuk memboikot produk-produk yang dihasilkan oleh negara-negara Israel, gitu kan. Itu banyak pertanyaan masuk kepada saya. Ustaz, gimana ini pemerintah mengatakan membeli produk Israel itu haram katanya. Loh, untuk mengatakan haram halal itu bukan kita, itu Allah. Kalau memboikot itu maksudnya adalah jangan membeli tapi tidak mengatakan produk itu haram, itu tidak apa-apa. Tapi masalahnya tatkala kita membeli itu, ya, apakah kita cocok dengan barang yang lain? Terus kalau kita mengeneralisirkan, kita tidak boleh membeli hal tersebut kepada semua yang menjual, ini akan menyebabkan kerugian. Misal, saya contoh misal nih, ada toko kelontongan, dia kan beli putus itu, dia kalau nggak jual itu udah balik modal. Sementara di dalam tokonya 50% barang-barang yang itu dihasilkan dari pabrik-pabriknya orang-orang Israel. Dan kalau dia jual, lalu kita katakan boikot, haram untuk beli, ya bisa bangkrut dia. Makanya sikapnya itu, kalau memang ada penggantinya itu lebih bagus. Tetapi kalau mengatakan produk tersebut haram, yang jelas yang boleh untuk mengharamkan dan menghalalkan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu dipahami. Allah yang berhak untuk mengharamkan. Ya. Karena tidak semua orang bisa berpindah produk. Sekarang kalau dia berpindah jadi sampo saja ke sampo merek lain, ternyata menyebabkan kepalanya ketombean. Repot seperti ini.
Sehingga ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang mau tidak mau harus kita lakukan. Sampai ada satu supermarket di Surabaya itu nanya ke saya, Ustaz, ini kan ada seruan terkait tidak boleh membeli produk ini, haram. Nah sementara Ustaz, produk di kami ini 80%-nya isinya itu, dan dari produk itu banyak terlaku, dan dari situ kita sering menggaji pegawai. Nah kalau saya tidak beli itu, bisa dirumahkan semua pegawai ini. Nah, ini yang kadang-kadang perlu untuk diperhatikan. Perlu untuk diperhatikan. Jadi yang jelas hukum menetapkan hukum sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak. Allah yang berhak. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, kita diajarkan untuk wajibnya perhatian terhadap segala kewajiban yang telah Allah wajibkan. Karena ini menjadi skala prioritas. Mulai dari ibadah sholat, puasa, dari rukun Islamnya diperhatikan semua, dan ibadah-ibadah yang lainnya itu wajib untuk diperhatikan. Jangan kita menyia-nyiakan. Ya, terutama sholat. Sholat ini penting. Orang yang kepingin hidupnya tertata, rapi, perhatikan sholat. Yang kepingin pekerjaannya rapi, perhatikan sholat. Sholat itu kunci yang luar biasa. Ya. Kalau kepingin Allah mengurus kehidupannya, perhatikan masalah sholatnya. Kemudian berikutnya, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini mewajibkan kepada kita untuk jangan bermain-main dengan apa yang menjadi larangan-larangan Allah Ta'ala. Sekalinya kita bermain-main, menyebabkan akhirnya kita terjatuh dalam hal tersebut. Kalau sudah terjatuh ya dosa. Dan di antara bentuk bermain-main itu adalah kita bermudah-mudahan dalam mendekati sebab-sebab yang bisa membawa kita kepada hal yang haram. Ada orang dia terjatuh dalam judi online. Itu awal mulanya karena dia sering main sesuatu yang mirip dengan judi online tapi tidak online, tidak judi. Akhirnya timbul penasaran, coba. Terjatuhlah dia dalam judi online. Kalau sudah terjatuh dalam judi online, jatuh dalam hutang online. Pinjol. Kalau sudah pinjol, apa yang terjadi? Tidak bisa bayar, datanglah debt collector ke rumahnya. Datang debt collector. Dan itu pernah tetangga saya, bukan tetangga dekat sih, 1, 2 atau 4 rumah dari saya itu. Pagi-pagi itu kok ada yang teriak-teriak. Saya tuh bingung. Ya. Saya itu baru pertama kali lihat debt collector seperti itu. Teriak-teriak. Di depan pagarnya dia teriak, kamu keluar, saya tahu kamu ada dalam rumahmu, ayo bayar hutang. Tiba-tiba keluarlah putra saya, mungkin karena dia penasaran. Saya kejar dia, ternyata ada 4 orang yang sudah menunggu di depan itu, teriak-teriak dengan tubuh yang kekar-kekar. Akhirnya tak bilang, ayo masuk. Itu kan bisa merusak kalau di situ ada anaknya, merusak psikologi dari anaknya karena dia mendengarkan suara-suara seperti itu. Ini banyak terjadi. Sampai ada kisah yang beberapa tahun yang lalu itu, dia kenalan sama temannya di Facebook, dia sering chatting-chattingan lah. Lalu kemudian dia ada permasalahan uang nih, dia datanglah ke rumah temannya. Dia dari Surabaya, daerah Beratang situ, dia pergi ke Malang. Ya, pergi ke Malang untuk pinjam uang. Sampai sana nggak dikasih pinjam. Ternyata di dalam tasnya itu sudah ada palu. Karena nggak dikasih pinjam, dipukul kepalanya pakai palu itu. Awalnya dari utang tadi. Ternyata setelah diusut, kenapa dia punya utang? Yaitu karena dia terjatuh dalam keharaman, perkara yang haram tadi. Dari dia judi,
punya utang, mau tidak mau harus cari pinjaman untuk membayar utangnya. Ternyata temannya nggak ngasih, hanya membunuh. La haula wala quwwata illa billah. Yang terakhir, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang kepada hamba-hambanya, maka hendaklah sifat ini menjadi sebab kita untuk selalu meminta agar Allah memudahkan segala urusan kita. Mana di antara bentuk rahmat Allah, Allah tidak menetapkan hal-hal yang berat sebenarnya bagi kita. Cuma terkadang kita yang suka merasa ketetapan-ketetapan Allah Ta'ala itu berat, padahal sebenarnya tidak. Seandainya kalau kita melaksanakan apa yang menjadi batasan Allah itu dengan keikhlasan, itu semuanya pasti akan dimudahkan oleh Allah. Cuma yang kita sudah menganggap semuanya berat, akhirnya terasa berat. Salat itu jangan dianggap berat, tapi jadikan dia sebagai sarana untuk berdialog dengan Allah, bercerita kepada Allah tentang masalah yang kita hadapi. Puasa jangan dianggap berat, tapi jadikanlah sebagai sarana untuk kita bersyukur atas nikmat harta yang Allah berikan, karena kita bisa merasakan bagaimana orang-orang yang tidak punya harta itu kelaparan, kan seperti itu. Yang penting intinya syariat Allah jangan dianggap sesuatu yang memberatkan. Ketika kita merasa berat, itu yang membuat kita itu sulit untuk melakukan ibadah tersebut. Nah, demikianlah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-30, dari apa yang menjadi rambu-rambu yang telah Allah tetapkan, batasan-batasan yang telah Allah gariskan kepada kita. Maka sudah sepatutnya untuk kita memperhatikan apa yang menjadi rambu-rambu yang telah Allah tetapkan sebagai wujud kita benar-benar beriman kepada Allah dan sebagai hamba yang taat kepada-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa kita ambil pada kesempatan ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.